Saya kepingin kayak senior-senior, bisa terbang persis di usia 65 tahun. Pilotnya jangan cuma dia bisa menyerbangkan. ...20 tahun berkiprah di Lion Air. Sejak 2012, beliau menjabat CEO Batik Air. Beliau adalah Kapten Ahmad Lutfi. Apa kabar, Kapten? Baik, selamat sore. Selamat sore, Cap. Baik, Cap. Ini izin kita lepas, Cap, sebentar, Cap, Oh, biar iya, bisa iya. bicara. Tapi kita udah melakukan protokol kesehatan juga nih, Cap. Iya, Gitu. Physical distancing pun juga kita jaga. iya, iya. Bukan waktu yang sebentar, Cap. 20 tahun, Cap. Iya. Gitu ya. Sampai saat ini sebagai CEO Batik Air, Cap. Apa yang pertama-tama pada saat Kapten di Batik Air ataupun di Lion Air pertama juga adalah sebagai pilot pertama, Cap, ya? Betul. Di Lion Air ya, Cap, ya? Saya pertama di Lion Air tahun 2000, pilot pertamanya Lion Air. Pilot pertamanya Lion Air. Betul. Waktu itu masih pakai pesawat 737 seri 200 ya, Cap, ya? 737 seri 200. Oh, seri 200, Cap, ya? Oh, Yang disebut Jurassic. Jurassic. Kapten Lutfi ini adalah dulu senior saya, Cap. Saya ingat banget, Cap, waktu di Curug kita, Cap, ya. Sering main ke kamarnya Kapten nih, Cap. Makan. Iya, Indomie dapat ya. dapat makanan. Baik, Cap. Boleh diceritakan sedikit nggak, Cap? Waktu gimana sih, Cap? Kapten Lutfi ini bisa tertarik menjadi pilot, kemudian sekolah menjadi pilot sampai berkarir sebagai CEO sekarang. Iya, saya tamat SMA tahun 1990, kemudian langsung masuk ke PLP Curug dulu ya namanya, tahun 90, jadi taruna penerbang angkatan 48. Oh, angkatan 48, Cap, ya? Iya, Baik. saat itu kepala PLP-nya Pak Nurudin. Oh, baik, Cap. Kemudian kita akan penerbang, Pimpok pendidikan penerbangnya Mas Bat, kemudian pendidikan terbangnya Mas Edisis, Pak Suwandi, pendidikan ground school, Pendidikan dan daratnya Mas waktu itu, Cap, ya? Cece, Ya, pendidikan Ling. baik. Saya tamat tahun 93, kemudian waktu itu langsung ditempatkan dulu kan ya, dulu kan Iya. langsung kita di Dulu kita penempatan, Cap, ya? Ada Di ikatan Sempati dinas, Air. semacam ikatan dinas, Cap, ya? Iya. Langsung di Sempati Air, Cap. Di Sempati Air sampai tahun 98, terus Krismon waktu itu perusahaannya stop operasi 98 sampai 2000, kemudian tahun 2000 Lion Air mulai preparation untuk buka, itu saya bergabung di Lion Air Oh, di tahun 2000 itu ya, Cap, ya? sampai sekarang. Sampai sekarang ini, Cap, Iya. ya? Waktu di Curug sebagai angkatan 48, korps penerbang 48, ada kisah-kisah yang menarik nggak, Cap? Ya saya rasa semua angkatan sama lah, Sama, Cap, ya? suka dukanya. Tapi kan saat itu senang-senang aja lah, masih usianya kita baru tamat SMA ya. Betul. Hmm. Kemudian setelah itu berarti masuk ke Sempati Air, Cap, ya? Iya. Waktu itu terbang pesawat apa, Cap, di Sempati Air, Cap? Waktu itu pertama kali dites juga. Jadi kalau yang lulus simulator jet itu langsung terbang jet, yang kurang bagus hasilnya ke Fokker 27. Jadi kebetulan kami berempat waktu itu yang dari Curug, berempat-empatnya masuk ke Boeing 737-200. Oh, awalnya di 737 seri 200 juga, Cap, ya? Iya, Oke. 93 itu ya. Oh, Terus kemudian 93. 95 saya di-upgrade ke menjadi first officer di Airbus 300 B4 wide body. Oh, di white body-nya, Cap, ya? Ya. Baik, kemudian. Kalau sedikit bercerita tuh, dulu di Sempati di Fleet 737, chief pilot saya almarhum Kapten Susilo, kemudian chief trainingnya almarhum Kapten Pujo Laksono, Kors 13. Oh, baik. Kalau Kapten Susilo almarhum Kors 24. Ya. Kemudian di Airbus 300, chief pilotnya Kapten Karis, Kors 11, chief trainingnya Kapten Haryanto, Kors 13. Hampir semuanya lulusan Curug juga ya, Cap, ya? Rata-rata dulu alumni Curug Alumni semua. Curug semua ya, Cap, ya? Baik.
Pengalaman di AB4 itu pun juga, AB4 itu sudah two man operation atau masih three man operation gitu ya? Kalau dulu yang punyanya Garuda sudah two man operation, Oh, baik. cikal bakalnya wide body Wide yang two body. man operation, tapi yang kami waktu itu masih three man operation. Oh, jadi ada flight Jadi engineer-nya masih ada gitu ya? flight engineer. Oh, ada flight engineer-nya juga ya. Rutenya cukup banyak ya waktu itu gitu ya? Internasionalnya tuh kita ke Taiwan, kemarin ke Australia juga. Ke Australia juga. Nah, ya Singapura sama Malaysia lah pasti. Oh, itu. baik. Iya. Waktu itu kayak. Akhirnya berlabuh di Lion Air. Betul. Gitu. Rute pertamanya adalah Jakarta Pontianak ya Pontianak, waktu itu Kep ya? betul. Oh, bagaimana Kep? Menceritakan pertama kali sebagai pionir ataupun penerbang pertama di PT Lion Air itu bagaimana Kep? Waktu itu tahun 2000 kita penerbangan perdananya Cengkareng Pontianak, pesawatnya cuma satu, kemudian ada datang 5 pesawat dari Rusia. Oh, ada pesawat Rusia juga ya? Yak Oh, Yak. 42, Oh, baik. 130 seat kapasitasnya. Kemudian ya 2001 itu ada WTC, kejadian WTC. Oke, kejadian itu ya. Di mana saat itu harga pesawat kan jadi murah. Betul, betul. Kemudian Lion mengambil banyak sekali pesawat MD-82. Oh, iya. Saya juga terbang MD-82. Oh, akhirnya berganti rating menjadi MD-82 ya Kep ya? Betul. Baik. Ya hampir semua pesawatnya Lion Air saya udah terbang. Pernah terbangin Kep ya? Nah, Gitu ya. iya. Dan Terakhir saya terbangnya di Lion Air itu Boeing 747. oh, 747 ya Kep ya? Iya. Dan sebelum MD itu kan kemudian ada pesawat Boeing 737 seri 300, 400, 500, kemudian baru masuk NG. yang seri 900 NG-nya Kep ya? Ya, IR, itu saya ya? semua terbangin. Semua terbangin juga ya Kep ya? MD-90 Iya, Ya, MD-90 itu juga juga. ya Kep ya? saya terbangin juga. Baik, waktu itu kan memang boleh dibilang Lion Air ini ekspansinya cukup besar Kep ya? Iya, Ya, dan sampai sekarang ya? iya. Baik. Penerbangan-penerbangan waktu itu kemana aja Kep? Pertama awal mula Pontianak, kemudian Pekanbaru, baru kemudian ke tempat-tempat lainnya. Jadi emang waktu dari dulu emang domestik yang diperkuat. Baik, Setelah kuat di domestik baru kita keluar. oke. Seperti Baik. itu. Dan setelah Papa memakai pesawat 737 seri 900 kemudian berganti ke Airbus Kep ya. Ada pemesanan pesawat yang cukup banyak waktu itu di pesawat Airbus ya ditulis ya Kep. Iya. Jadi Airbus total pesanan kita itu 234 pesawat. Waduh, cukup banyak waktu itu ya Iya, berarti ya. itu pesanan Airbus terbesar Terbesar. dalam satu waktu. Oh, Makanya Presiden Prancis waktu itu berkenan untuk menandatanganinya. oh, MOU-nya itu ditandatangan langsung oleh Iya, presidennya. Oh, Iya. baik ya. Kemudian berarti memang rencananya waktu itu memang pesawat itu dipakai untuk Lion Air sendiri atau memang ekspansi menuju pembukaan Batik Air ini Kep? Pesawat Airbus pertama datang itu di 2014. Jadi memang untuk Batik sendiri kan penerbangan perdana di 2013. 2013 waktu itu. Jadi memang waktu saat itu tuh kita utamanya memang untuk Batik Air. Baik. Iya. Oh, jadi berarti penerbangan perdana Batik Air sendiri di 2013 itu kalau nggak salah di 3 Mei 2013 ya penerbangan pertama itu ya. Betul. Ya, itu pakai 737 seri 900 gitu. Betul. Oh, kemudian baru berganti fleet menjadi Airbus 320 ya gitu ya. Tidak berganti juga, Boeing-nya juga banyak juga. Saat ini kan Batik punya 76 pesawat. Oh, 76 pesawat dengan adanya 737 900 dan Airbus. Airbusnya itu 45, Baik. 31-nya Boeing 737. 737 seri 900 itu ya, Gem ya. NG 800 sama 900. 800 dan 900. Iya. Kemudian bagaimana nih, Gem? Bertransformasi sebagai CEO Batik Air. Dari awal berarti ya, Gem ya? Iya. Pembukaan Batik Air itu langsung menjadi Di CEO Batik Air. 2012 itu Pak Rusdi mau bikin maskapai yang full service premium. Dan saya itu ya juga kaget juga. Bekal saya cuman penerbang gitu ya. Tapi kan kita ngelihat runutannya penumpang itu mulai dia tahu ya beli tiket, kemudian berangkat, turun di airport, check in, naruh bagasi,
terus dia ke gate, kemudian boarding, terbang, mendarat, ngambil bagasi. Semua itu kan harus dilayani dengan baik. Basicnya kan itu. Baik. Ya seperti itu. Jadi ya belajar dari nol. Jadi untuk belajar servis penumpang, kemudian belajarnya yang lain lah, masalah kayak lesor pesawat, keuangan, finance, ya diajarin juga sih sama ownernya. Oh baik. Sampai akhirnya menjadi CEO yang handal di Batik Air sampai sekarang ya. Kayaknya. Udah 8 tahun ya. 8 tahun nih kayaknya. Ya, cukup panjang berarti pengalamannya di situ. Kemudian Lion Air Group ini kan membawahi banyak ya, ada Batik Air, ada Wings Air, ada Lion BizJet, kemudian Malindo Air dan Thailand Air juga ya, Kip? Iya betul. Jadi memang ekspansi di Malaysia dan di Thailand ya, Kip? Betul. Ini bagaimana, Kip? Perkembangannya bagaimana? Cukup bagus sebenarnya, cuma karena pandemi corona ini ya kita tahu berdasarkan data internal Indonesia maupun IATA itu kan 95% Penurunan ya, Kip? turun frekuensi penerbangan. Baik. Kalau kita lihat waktu itu kan di peta real flight itu kosong sama sekali kan di dunia ini. Jadi sepi ya, Kip? Sepi sekali. Dan sekarang sepertinya kelihatannya sudah cukup kembali normal atau pelan-pelan merangkak normal gitu? Pelan-pelan lumayan naik lah sekarang ya. Masyarakat juga kelamaan di rumah kali ya, pingin liburan. Ini kayak kemarin kan Bali begitu udah mulai dibuka untuk turis pariwisata sudah bisa dibuka ya untuk domestik ya. Ramai sekali itu langsung banyak ya. Banyak sekali yang pingin liburan. Betul. Tapi protokol kesehatan tetap dijalankan. Jaga penumpang, kita bagikan face shield, kemudian tisu antibakteri, antivirus itu. Baik. Kan pesawat juga kita banyak di medsos itu kan ada filter udara. Betul, pakai HEPA filter juga, semuanya di-equip ya dengan HEPA filter ya. Iya. Baik. Selama pandemi ataupun penurunannya frekuensi penerbangan, bagaimana menjaga skill ataupun kompetensi daripada krunya, baik pilot ataupun pramugarinya gitu? Waktu awal-awal itu kita langsung pukul rata yang berusia 55 tahun ke atas, langsung kita stop terbangnya yang untuk pilot, karena kita belum tahu kan. Ya karena beresiko juga tinggi ya. Gitu. Iya. Kan katanya beresiko yang punya begini begitu ya, sakit ini sakit itu jangan terbang, usia di atas 50 juga ini. Jadi waktu itu dipukul rata jangan terbang. Kemudian berjalannya waktu kita konsultasi juga dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Penerbangan, Perdospi, baiknya bagaimana. Mereka juga ngasih arahan-arahan, sehingga sekarang ya di atas 50 tahun yang punya penyakit itu yang baru kita tidak terbangkan. Oh, jadi yang punya resiko lah ya. Kompetensi. Baik. Kan sekarang belum normal lagi, jadi kebanyakan pilot kan. Jadi kita bagi grup A dia terbang, rapid test kan 14 hari, jadi dia akan terbang 14 hari. Oh jadi dimaksimalkan lah ya, grupnya dimaksimalkan untuk terbang selama 14 hari. Betul, ya? grouping, awak kabin juga, nanti grup B, grup ini lanjut terbang. Nah, kalau yang nggak kebagian terbang lebih dari sebulan, disimulatorkan, kan kita juga punya fasilitas simulator sendiri ya gitu ya? Betul. Baik. Karena kita juga lihat kan beberapa kejadian itu di mana di saat penerbangan drop malah banyak accident kan. Baik. Kayak Pakistan. Baik. Ya makanya memang harus tetap dijaga lah ya kompetensi tersebut ya, ya. Betul. Baik dengan real terbangnya ataupun melalui sarana simulatornya sendiri ya. Betul ya. Oke, baik. Sementara kesehatan daripada awak pesawatnya bagaimana ya? Awak kabin ya khususnya ya, karena mereka frontliner berhadapan sama penumpang juga. Sekarang kita wajibkan pakai face shield, pakai glove, ya, masker, kemudian sesuai dengan edaran pemerintah juga, jadi tiap hari dicek kesehatannya. Oh, oke. Iya. Ya, karena sangat-sangat beresiko kali ya. Bagi-bagi vitamin juga. Oh,
baik, baik, Hmm. baik, baik. Kemudian apa harapan ataupun target-target Captain ke depan gitu dengan adanya pandemi ini ataupun setelah pandemi ini berakhir bagaimana Cap? Mudah-mudahan lah ya cepat ketemu vaksin sehingga bisa normal kembali. Karena juga masyarakat kalau belum ada vaksin ini kan agak takut bepergian. Apalagi kita di sektor transportasi ya, rawan dengan penularannya. Sehingga kita bisa normal kembali, bisa anak sekolah bisa sekolah, yang mau liburan ya bisa berlibur, bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Baik. Dan target penumpangnya pun juga bisa tercapai juga Bisa ya, seperti dulu lagi. seperti dulu kembali ya Cap ya. Iya. Baik. Kalau Tapi saya sendiri, gimana Cap? saya kepingin kayak senior-senior, bisa terbang persis di usia 65 tahun. Sampai dengan maksimal waktu Betul. pensiun gitu Cap ya. Jadi pensiun terakhir sebagai pilotnya bisa di atas pesawat. Wah istimewa. Iya. Wah. Karena kita sering kan lihat senior-senior kita kan kita acarain kan. Betul, betul, betul. Ada last flight-nya Cap ya. Betul, last Situ ya. flight-nya. Mm. Itu saya kepinginnya itu. Baik, baik. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti tersampaikan. Iya. Iya. Kemudian ada nggak Cap kira-kira pesan-pesan buat generasi muda itu seperti apa? Cap? Baik untuk insan penerbangan ataupun bukan insan penerbangan itu bagaimana Cap? Untuk khususnya adik-adik kita ya tetap semangat menghadapi kesulitan pekerjaan saat ini ya, terus ada pandemi ini, dan yang sudah bekerja juga teknologi kan maju terus. Dulu kita terbang masih analog, sekarang sudah digital. Ya, semua udah computerized juga Cap ya. Betul. Semakin canggih pesawat ini ya. GPS ya, Baik. semakin canggih, jadi ya tetaplah belajar, update segala macam ilmu pengetahuan. Cuaca juga kan sekarang udah berubah. Betul. Dari kita dulu terbang, Iya, dulu kita lihat ke selatan tuh kelihatan gunung kan, sekarang kan Iya. nggak kelihatan lagi. betul. Jadi harus tetap betul-betul menjaga yang sudah jadi pilot lah, jaga kompetensinya. Kemudian adik-adik yang lain ya tetap semangat. Baik, baik. Contoh lah senior-senior yang sukses. Betul, betul. Termasuk Captain Lutfi ini. Dulu kita pernah ya Captain kurang lebih hampir 3-4 bulan ketemu Cap ya sebelum Captain wisuda ya waktu itu ya di Cirebon. Iya, ya. iya, iya. Benar, benar, benar. Iya. Baik Captain. Mungkin ada lagi yang mau Captain ceritakan? Saya sangat berterima kasih sama senior-senior yang di Curug, kakak-kakak kelas. Baik. Mereka banyak sumbangsihnya lah kita bisa sampai hari ini. Baik. Baik mengajarkan kita juga Cap ya waktu itu di Iya. PLB Curug ya Cap ya waktu itu ya. Baik Captain. Saya rasa sampai di sini saja acara Iya. kita. Terima kasih Captain sudah datang. Terima kasih banyak. Ya, semoga kita Sama-sama. bertemu kembali Cap Iya, dalam acara berikutnya. terima kasih. Ya, terima kasih Captain. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, sekian dari obrolan aviasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.